disebutkan bahwasannya nanti ketika Dajjal datang akan ada seorang pemuda yang menantang Dajjal. Yuk ikut donasi dakwah, mari ambil bagian dalam mendukung dakwah pemuda Syabab. Donasi bisa disalurkan ke rekening berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku, masa muda adalah masa emas, masa yang penuh dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menjadikan kalian, yang menciptakan kalian dari kelemahan. Summa min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kalian kuat. Summa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Kemudian setelah kekuatan itu kalian kembali lagi kepada kelemahan dan kalian beruban. Demikianlah fase kehidupan manusia. Sama seperti fase bulan. Ketika di awal bulan, bulan terlihat bulan sabit. Kemudian di pertengahan bulan menjadi bulan purnama dan indah serta besar. Lalu di akhir bulan dia akan kembali lagi kepada bulan sabit dan menghilang. Begitulah fase kehidupan manusia. Dan fase muda, masa muda adalah masa yang potensial. Nabi SAW bersabda, "Iktanim khamsan kila khamsin." Ingatlah 5 perkara atau lakukanlah 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Salah satunya adalah syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya adalah hendaknya engkau melakukan ibadah, melakukan ketaatan, kebaikan kepada Allah di saat engkau masih muda, sebelum datang masa tuamu. Karena ketika engkau sudah tua, maka mungkin akan berat engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin akan berat dan mungkin kau akan dilanda sakit sehingga engkau akan kesulitan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa karakter yang hendaknya dimiliki oleh pemuda muslim atau pemuda Islam. Yang pertama adalah hendaknya seorang pemuda muslim mempunyai akidah dan keimanan yang kuat. Kita melihat kisahnya Ashabul Kahfi, bagaimana mereka pergi meninggalkan negerinya. Mereka melarikan diri dari tanah airnya ketika di sana terdapat raja yang zalim, yang mana raja itu mendakwahkan ketuhanan kepada dirinya, memaksa rakyatnya untuk mengibadahinya, untuk menyembahnya. Maka para pemuda ini Allah gambarkan dan Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi, mereka melarikan diri dari negeri mereka. Inilah pemuda-pemuda yang Allah kisahkan, yang baik imannya, yang kuat imannya, sehingga mereka meninggalkan negeri mereka demi mempertahankan keimanan mereka. Kemudian lihatlah para pemuda di awal-awal Islam. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia adalah seorang pemuda kaya raya yang masuk Islam ketika usianya masih beranjak 17 tahun. Masih 17 tahun, tapi dia sudah memikirkan dan menegaskan prinsipnya bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Begitu pula Mus'ab bin Umair. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain seperti Sa'ad bin Mu'adz dan yang lainnya. Kemudian karakter yang kedua adalah pemuda yang rajin ibadahnya.
yang rajin, yang taat kepada Allah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di akhirat kelak, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ta'atillah au fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang semangat dan rajin dalam belajar agama. Kita lihat kisah pemuda yang menentang Dajjal. Disebutkan bahwasannya nanti ketika Dajjal datang akan ada seorang pemuda yang menentang Dajjal. Pemuda ini menentang Dajjal dan mengatakan, "Engkau adalah Dajjal yang telah disabdakan oleh Nabi kami." Dari mana dia tahu? Dari mana pemuda ini tahu bahwasanya yang dia tantang adalah Dajjal? Padahal pada saat itu banyak sekali para pemuda yang terfitnah, banyak wanita yang terfitnah dengan Dajjal, yang menjadi pengikut Dajjal. Tidak lain dan tidak bukan, dia tahu dari ilmu, dia tahu dari hadis-hadis Nabi yang ia pelajari, ya, sehingga dia mempunyai pengetahuan dan mempunyai iman yang kuat untuk menentang Dajjal. Kemudian karakter yang terakhir, kriteria yang keempat adalah pemuda yang baik akhlaknya. Baik akhlaknya kepada kedua orang tuanya, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya, dan yang lainnya. Suatu hari Imam Abu Hanifah, ya, mempunyai seorang ibu yang pernah bersumpah. Kemudian ibunya Abu Hanifah ini melanggar sumpahnya. Lalu, ya, Abu Hanifah menjelaskan tentang hukum melanggar sumpah. Ya. Ternyata ibunya tidak puas dengan fatwanya Abu Hanifah. Kemudian ibunya menginginkan fatwa dari Zur'a al-Qas, salah seorang alim, ya, yang ada di kota Kufah. Lalu Abu Hanifah mengantar ibunya kepada Zur'a al-Qas karena ibunya menginginkan Zur'a al-Qas yang memberikan fatwa kepadanya. Dia tidak puas dengan fatwanya anaknya sendiri, yaitu Abu Hanifah. Padahal kita tahu Abu Hanifah, Masya Allah, adalah seorang alim Kufah, dan dia adalah salah seorang dari imam-imam mazhab. Lalu diantarkan, ya, ibunya ini kepada Zur'a al-Qas. Ketika sampai di rumah Zur'a al-Qas, diketuklah pintunya. Lalu diutarakanlah, ya, maksud dan tujuan ibunya Abu Hanifah untuk bertemu Zur'a al-Qas. Ya. Lalu apa kata Zur'a al-Qas? "Wahai ibu, mengapa engkau bertanya kepadaku, sedangkan yang bersamamu dan anakmu adalah orang yang paling alim di kota Kufah? Mengapa engkau bertanya kepada saya?" Ya. Lalu Abu Hanifah mengatakan dan menceritakan, ya, kejadian dan sebab musabab kenapa ibunya dan Abu Hanifah pergi ke rumah Zur'a al-Qas. Ya. Lalu Zur'a al-Qas bingung bagaimana menjawabnya, sedangkan di depan dia ada orang alim, bahkan lebih alim daripada Zur'a al-Qas. Ya, dia bingung dan tidak tahu apa yang ingin dijawabnya. Lalu Imam Abu Hanifah membisikkan kepada Zur'a al-Qas dengan jawaban seperti yang difatwakannya oleh ibunya. Kemudian setelah itu
Zur'a Al-Qas ya memberikan fatwa sesuai dengan arahan dari Imam Abu Hanifah. Lalu ibunya Imam Abu Hanifah ya merasa puas dengan fatwanya Zur'a Al-Qas. Demikianlah saudaraku kaum muslimin, pemirsa Syabab Official ya, 4 kriteria muslim, 4 kriteria pemuda muslim yang hendaknya dimiliki oleh setiap pemuda muslim. Semoga kalam yang sedikit ini bermanfaat bagi saya khususnya dan pendengar umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.